Profil dan Karomah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, pengarang Dalailul Khairat, oleh Kiai Haji Imam Jazuli LC.MA. Dikutip dari tribunnews.com 17 Desember 2021. Beliau bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman bin Abu Bakar Al-Jazuli, atau lebih akrab disebut sebagai Imam Jazuli atau Syekh Jazuli. Ia lahir di kota Sus tahun 807 Hijriah dan wafat tahun 870 Hijriah dalam usia 63 tahun. Kampung halaman beliau bernama Jazulah, ada yang menyebutnya Juzulah dan Kazulah, Maghribi, Maroko. Ada banyak gelar kehormatan yang disandangnya, seperti Asyarif Al-Hasani, yang berarti beliau adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur nasab Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai Syekhul Islam, Ilmul A'lam, Al-Alim, Al-Amil, Asy Al-Kamil, Al-Arif Billah, Al-Wasil, Swahibul Karomat. Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli adalah ilmuwan yang tekun belajar. Banyak menghafal karya-karya Ibnu Al-Hajib atau Abu Amr Utsman bin Umar bin Abu Bakar bin Yunus Ad-Duwaini Al-Asnani, seorang ahli fikih mazhab Maliki, ahli usul fikih, juga ilmu nahwu dan qiraah. Selain itu, Syekh Al-Jazuli juga menghafal kitab Al-Mudawwanah yang berisi tentang fikih mazhab Maliki. Namun, Ibnu Sulaiman Al-Jazuli ini juga banyak belajar dari para imam lain, baik dari disiplin ilmu-ilmu lahiriah maupun ilmu-ilmu batin. Sehingga tidak heran bila murid-murid beliau adalah tokoh-tokoh besar seperti Ahmad Zarruq, Ahmad bin Umar Al-Haritis, Abdul Aziz At-Tubah, dan Abu Abdullah As-Shagir As-Suhaili. Ketiga murid Al-Jazuli ini kemudian melahirkan tokoh besar lain seperti Al-Arif Billah Al-Qutub Abu Abdillah Muhammad bin Isa Al-Miknasi. Dalam hal pendidikan, pada mulanya Syekh Al-Jazuli ini belajar di kampung halamannya, kemudian merantau ke kota Fes, mempelajari ilmu-ilmu syariat seperti tafsir Al-Quran, hadis, fikih, dan ushul fikih. Di kota Fes inilah Syekh Al-Jazuli mulai menghafalkan kitab-kitab ushul fikih dan kanon-kanon mazhab Malikiyah. Namun, Syekh Al-Jazuli suka melakukan pengembaraan dalam mencari ilmu. Beliau menghabiskan waktu 40 tahun kemudian untuk merantau ke kota-kota suci seperti Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, dan Al-Quds Palestina. Baru setelah menuntaskan masa pengembaraannya ini, beliau kembali lagi ke kota Fes, dan di sanalah menyelesaikan penulisan kitab Dalailul Khairat. Ibnu Sulaiman Al-Jazuli ini melahirkan banyak karya. Selain Dalailul Khairat yang terkenal, juga ada Hizbul Fala dan Hizbul Jazuli. Manuskrip Dalailul Khairat ini memiliki banyak versi karena jalur-jalur periwayatan yang berbeda-beda. Namun, riwayat yang paling mu'tabar atau valid adalah manuskrip versi Abu Abdullah As-Shagir As-Suhaili, salah satu murid terkenalnya. Mengingat Syekh Ibnu Sulaiman Al-Jazuli ini adalah tokoh besar, tentu memiliki ribuan murid, bahkan ada yang menyebutnya sampai mencapai angka 12.000 santri. Para pengikutnya di kemudian hari dikenal dengan sebutan Zazuliyah atau pengikut Sulaiman Al-Jazuli. Dalam bidang tasawuf, komunitas Zazuliyah ini mengikuti aliran tarekat Syadziliyah. Syekh Imam Al-Jazuli sendiri memang pengikut aliran tarekat Syadziliyah karena beliau adalah murid dari Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Abu Ja'far Ishaq bin Muhammad Amgar, seorang syekh besar dari kalangan Bani Amgar. Kata Amgar ini berarti sebuah kota besar. Namun, di sini dimaksudkan sebagai Al-Ab Al-Akbar atau Ayah Agung,
sebuah gelar kehormatan bagi seorang yang telah mencapai tingkat kebatinan luar biasa tingginya. Di kemudian hari, bagi para pengikutnya, Syekh Imam Al-Jazuli juga diberi gelar Amgar As-Shogir karena dinilai sebagai penerus gurunya yang bergelar Amgal Al-Kabir. Setelah cukup belajar secara teoritis tentang Tarekat Syadziliyah, Syekh Al-Jazuli ini pun menjalani masa-masa pengasingan diri atau uzlah. Masa yang dihabiskan untuk uzlah ini selama 10 tahun. Selesai masa uzlah, ia pun keluar menuju Safi, sebuah kota yang terletak di sebelah barat Maroko. Di kota Safi inilah, Syekh Al-Jazuli mulai mengajar dan menyebarkan pengetahuannya. Dari sekian banyak murid, ada yang mengarang profil lengkap beliau, seperti Syekh Muhammad Al-Mahdi bin Ahmad bin Ali Al-Fasi dengan kitabnya yang berjudul Mamta' al-Asma fi al-Ta'rif bi Syekh Al-Jazuli. Profil Sulaiman Al-Jazuli ini juga direkam dalam kitab Syazarah Al-Nur Al-Zakiyah fi Tabaqat Al-Malikiyah karangan Muhammad Makhluf, serta kitab Zail Wafiat Al-A'yan karangan Abu Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Miknasi. Namun, saking banyaknya jumlah pengikut, hal itu menimbulkan kecemburuan dan iri hati penguasa kota Safi. Ketika kesempatan datang, penguasa kota Safi ini pun meracuni Syekh Al-Jazuli sampai menyebabkan kematian beliau. Konflik politik antara komunitas Jazuliyah atau pengikut Syekh Al-Jazuli dengan para penguasa tiran tidak berhenti. Dalam sebuah riwayat, Amr bin Sulaiman As-Sayyaf mengeluarkan salah satu bagian tubuh dari Syekh Al-Jazuli, kemudian memasukkannya ke dalam peti dan menempatkannya di garda terdepan tentaranya setiap kali melakukan peperangan. Pendapat lain mengatakan bahwa jenazah Syekh Al-Jazuli tidak dimakamkan, melainkan dikafani, kemudian dimasukkan ke dalam peti, dan peti tersebut dijadikan pemimpin dalam setiap pertempuran. Hal itu berlangsung selama 20 tahun kemudian. Kisah tentang karomah Syekh Imam Al-Jazuli ini selalu berhubungan dengan militer. Contoh lainnya, ketika jenazah Syekh Imam Al-Jazuli mau dimakamkan, wilayah yang dipilih bernama Apogal. Kebetulan, wilayah Apogal ini adalah benteng pertahanan Daulah As-Sa'diyah dalam menghadapi invasi kolonial Portugal. Dengan menempatkan makam Syekh Al-Jazuli di dekat benteng pertahanan, maka para pemimpin Daulah As-Sa'diyah berharap mendapatkan berkah kemenangan. Di kemudian hari, setelah 77 tahun berlalu, jenazah Syekh Al-Jazuli dipindah ke Marrakesh dalam keadaan masih utuh atas perintah Al-Amir Abdullah Al-Qaim, salah satu pendiri Daulah Sa'diyah. Wallahu a'lam bishawab.